Assalamualaikum semuanya. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang memiliki keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ini untuk pendaftaran PNS Kementerian Pertahanan atau Kemenhan ini sudah dibuka berdasarkan pengumuman nomor Peng/13/8/2024 tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Ini Anda bisa lihat tentang filenya itu di website Kementerian Pertahanan.go.ropek ya. Nanti kita lihatkan untuk websitenya. Untuk dasarnya ini ada dasar-dasarnya. Oke, kita lewatin saja dasar-dasarnya, ada banyak. Ini dasar-dasarnya. Nih. Untuk nomor 2, poin nomor 2, sehubungan dasar di atas disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi CPNS bagi lulusan doktor atau S3, pasca sarjana atau S2, spesialis atau subspesialis, sarjana, D4, D3, dan SLTA sederajat yang mana ditempatkan nanti di lingkungan unit organisasi atau UO, bisa di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama A, unit kerja dan wilayah yang mendapatkan alokasi formasi atau alokasi penempatan satuan kerja dan subsatuan kerja UO, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dapat dilihat melalui lampiran pengumuman ini. Kemudian nanti akan dicantumkan nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, dan unit kerja penempatan yang dibutuhkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini. Nah, ini ada ketentuannya. Ini yang perlu kalian ada di diri kalian, harus disiapkan juga persyaratannya ini. Ketentuan dan persyaratan umum bagi pelamar CPNS di Kemenhan RI sebagai berikut. Poin A-nya, WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin B, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Tetapi ini dikecualikan apabila yang pertama, pelamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar ini untuk jurusan-jurusan tertentu. Misal, pendidikan seseorang yang sudah yang mendapatkan gelar dokter spesialis ataupun dokter gigi spesialis. Kemudian selain itu ada dokter pendidik klinis, dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor atau S3. Jadi kalau 3 poin ini dari poin A, B, C ini dia umurnya 40 tahun masih bisa mendaftar. Kemudian poin nomor 2, pelamar dengan batas usia paling tinggi 28 tahun dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau sederajat. D, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian E, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau P3K. Jadi kalau sudah pernah berhenti tidak bisa mendaftar lagi. Kemudian poin F, tidak berstatus aktif sebagai CPNS atau PNS, TNI, anggota Polri, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah atau P3K yang masih terikat kontrak dan tidak mendapat izin melamar CPNS dari PPK instansi asal. Kemudian G, memiliki kualifikasi pendidikan doktor S3, pasca sarjana S2, spesialis atau subspesialis, ini khusus dokter, S1, D4, D3, SLTA atau sederajat, wajib sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan yang dilamar. H, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada huruf G. Adalah yang pertama, ini ada kualifikasi untuk pendidikannya.
Pertama, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi atau PT dalam negeri ini memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi ada, kalau di sini disebutkan akreditasi yang mana ini dibuktikan pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Kemudian pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini untuk bagi lulusan luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin ketiga, akreditasi perguruan tinggi atau program studi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, informasi akreditasi program studi atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diperoleh dari yang pertama, pangkalan data atau database pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian B, untuk mendapatkan informasi akreditasi ini bisa didapatkan dari pangkalan data atau database Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Selanjutnya poin kelima, pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA harus memiliki ijazah SMA sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Ini untuk keagamaan, untuk yang sekolah di sekolah keagamaan ya. Untuk poin I, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada pengadaan CPNS jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kementerian Pertahanan dengan ketentuan. Pertama, Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes, ini ada nomornya, tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Yang kedua, pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR harus melampirkan STR. Jadi STR-nya bukan STR internship sesuai jabatan yang dilamar. Kemudian untuk STR-nya sebagaimana dimaksud pada huruf I angka 2 di atas harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tulis pada STR. Nah, inilah yang I. Jadi STR-nya ini masih berlaku. Kemudian yang keempat, daftar jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi ditetapkan oleh menteri. Yang kelima, instansi pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian STR. Keenam, surat edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI dan keputusan Menteri Pan-RB yang mengatur persyaratan STR dapat dilihat melalui tautan link. Ini ada linknya, bisa dibuka, https://bit.ly/CPNS_CPNS_2024. Kemudian untuk poin J, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian poin K, sehat jasmani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Poin L, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, sehingga bagi yang sudah mendaftar seleksi CPNS tidak dapat melamar P3K pada tahun anggaran pengadaan yang sama. Jadi kalau mau daftar PNS, PNS saja, kalau mau mendaftar P3K, P3K saja. Jadi tidak bisa bareng-barengan, mendaftar PNS plus P3K tidak bisa. Kemudian M, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita nanti akan membuat surat pernyataan untuk bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI ataupun di tempat negara lain yang mana ditentukan oleh pemerintah. Untuk poin keempat, ketentuan dan persyaratan kebutuhan khusus bagi pelamar calon PNS di Kementerian Pertahanan RI sebagai berikut. Ini untuk persyaratan kebutuhan khusus ya. Yang pertama, kebutuhan khusus putra atau putri Kalimantan dapat dilamar sebagaimana alokasi formasi pada lampiran pengumuman ini dengan persyaratan pelamar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk di Kabupaten atau Kota Kalimantan pada saat pendaftaran akun di SSCASN. Nah, jadi untuk putra putri Kalimantan ini
ada persyaratan khusus ya yang masih dilampirkan. Kemudian untuk poin kelima, persyaratan khusus lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian Kemenhan RI. Nah, ini ada diatur tinggi badan. Untuk poin A, tinggi badan minimal pria itu 155 cm dan untuk wanita 150 cm. Dicantumkan dalam surat keterangan sehat. B, tidak bertato kecuali karena hukum adat istiadat dan bertindik bagi wanita tidak lebih dari 1 per telinga. Ini kalau misalnya dia ada tato tetapi karena ada hukum adat di daerah tertentu itu boleh, tetapi kalau misalnya tidak ada hukum adat tentang tato itu berarti ini tidak boleh mendaftar. Jadi untuk ini biasanya kalian siapkan surat keterangan dari ketua adat setempat. Untuk C, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau nafza dari BNN atau rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku pada tahap pemberkasan. Kemudian D, pelamar merupakan lulusan dari program tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi program studi minimal akreditasi B atau baik berdasarkan tahun kelulusan dari Ban PT dan atau Pusdiknakes atau LAM PTKes dengan IPK minimal 2,75 dengan skala 4. Jadi IPK-nya minimal 2,75, akreditasi minimalnya itu B atau baik. Untuk E, pelamar yang melamar pada promosi jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat wajib memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini untuk yang SMA. Kriterianya yang pertama memiliki nilai minimal rata-rata ijazahnya 7. Kemudian yang kedua memiliki 1 sertifikat kompetensi atau kursus sesuai jabatan yang dilamar. Oke, selanjutnya poin F. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang dibubuhi dengan e-materai asli 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diunggah dengan ketentuan tajuk alamat sesuai formasi yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar pada unit organisasi atau UO Kementerian Pertahanan. Ini ada contohnya ya, kepada yang terhormat Menteri Pertahanan RI, D_A Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenhan, C.Q. Kabak ada Bang Pek Ropek Sekjen Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 13-14 Jakarta Pusat, kode pos 10110. Nah, kemudian untuk 15 TNI ini beda lagi. Kalau untuk di TNI Angkatan Darat ini ada beda lagi. AL pun juga seperti itu. Jadi tergantung unit organisasi yang akan kalian daftar. Nah, kemudian selanjutnya poin G, KTP asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Kemudian H, ijazah dan transkrip nilai asli atau fotokopi dilegalisir, stempel basah oleh pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I, bersedia untuk tidak keluar dan atau pindah ke instansi kementerian atau lembaga lain sekurang-kurangnya 10 tahun terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan menjadi PNS. Poin ke-6, tata cara pendaftaran secara online. Pertama, pendaftaran dan unggahan upload dokumen scan asli. Persyaratan dilakukan secara daring atau online melalui website BKN. Nah, itu ada websitenya di sscasn.bkn.go.id dan menggunakan NIK nomor induk kependudukan pada KTP atau NIK pada KK dan nomor kartu keluarga atau KK. Sedangkan dokumen wajib harus diunggah atau upload meliputi yang pertama scan asli. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang telah dibubuhi e-materai asli 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam. Contoh format dapat diunduh di laman https://kemenhan.go.id ropek. Nah, ini kalian buka website ini, nanti kalian upload file-file yang diperlukan. Nah, tadi ada yang pertama scan asli surat lamaran, kemudian yang kedua scan asli surat pernyataan 11 poin sesuai dengan ketentuan instansi yang telah dibubuhi e-materai asli 10.000 dan ditandatangani dengan pena warna hitam. Formatnya ada di website Kemenhan Ropek. Kemudian scan asli surat pernyataan 5 poin sesuai ketentuan Fanselnas
ada materai 10.000, kemudian ditandatangani pena warna hitam. Kemudian scan asli atau soft file pas foto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah tanpa kacamata dan penutup kepala kecuali hijab bagi wanita. Ini ada ketentuannya untuk soft file pas foto. Ukurannya 3x4 cm, latar belakangnya merah tanpa kacamata. Kalau yang pakai hijab berhijab, tapi kalau misalnya bukan hijab itu tidak dipakai. Kalau misalnya kayak topi, itu tidak. Kemudian scan asli KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil serta kartu keluarga atau KK bagi pelamar formasi umum. Kemudian scan asli KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dukcapil serta KK di Kabupaten atau Kota Kalimantan bagi pelamar formasi kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Nah, ini untuk yang IKN ya, untuk putra-putri Kalimantan ini ada ini file tambahan yang perlu diupload. Scan asli ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Jadi ijazah, transkrip nilai ini diupload. Scan asli surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dari Kementerian Kemendikbudristek yang dijadikan satu file PDF dengan scan ijazah atau transkrip nilai. Ini untuk yang mendaftar tetapi dia lulusan luar negeri, diupload juga penyetaraan ijazahnya. Kemudian scan asli ijazah dan transkrip dengan nilai minimal rata-rata 7 bagi pelamar formasi jabatan SMA sederajat. Ini untuk khusus SMA yang poin I. Bagi yang tidak memiliki ijazah transkrip nilai asli untuk semua kualifikasi pendidikan karena hilang atau rusak diperbolehkan menggunakan scan asli fotokopi legalisir stempel basah oleh pejabat berwenang dan wajib melampirkan scan asli surat keterangan pengganti ijazah atau transkrip nilai dari instansi berwenang serta scan asli surat kehilangan dari kepolisian yang dijadikan satu file PDF dengan scan ijazah atau transkrip nilai. Jadi kalau misalnya kehilangan ijazah atau hilang atau rusak, bisa menggunakan scan yang dari fotokopian yang telah dilegalisir. Kemudian setelah itu ada juga scanan surat keterangan pengganti ijazah atau transkrip nilai serta surat kehilangan dari kepolisian. Poin K, scan atau tangkapan layar surat keterangan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BANPT atau lembaga yang berwenang. Ini surat akreditasi ya. Di-upload juga. Scan asli surat tanda registrasi bagi pelamar yang berasal dari tenaga kesehatan dan bukan STR internship. Kemudian poin M, scan asli sertifikat kompetensi atau kursus bagi pelamar pada formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau sederajat. Untuk yang dari pelamar SMA ini harus mengupload sertifikat kompetensi atau kursus. Poin N, scan asli surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter pemerintah wajib memiliki NIF atau NRP dan mencantumkan data tinggi badan, berat badan, tensi, tekanan darah yang dicantumkan dalam surat keterangan kesehatan tersebut. Kemudian scan asli surat keterangan catatan kepolisian dari wilayah atau polres setempat yang masih berlaku (SKCK). Poin P, batas waktu pendaftaran dan unggah upload dokumen persyaratan sebagaimana di atas mulai tanggal 20 Agustus 2024 dan ditutup pada tanggal 6 September 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kalian harus perhatikan untuk tanggal ini ya, pendaftaran sama upload dokumen tadi dari tanggal 20 Agustus sampai 6 September, jangan sampai terlambat. Kemudian poin Q, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring atau online melalui website BKN. Ini ada websitenya sscasn.bkn.go.id sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya poin ketujuh, tahapan seleksi di Kemenhan ini CPNS-nya. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar SKD, ini seperti PNS biasa ya, yang lain.
menggunakan komputer assist test atau CAT BKN dengan bobot 40%, meliputi materi sebagai berikut. Jadi SKD ini bobotnya 40%, ada tes wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian setelah itu SKB seleksi kompetensi bidang dengan bobotnya 60%, jadi lebih besar ya SKB ini, bobot 60%, meliputi sebagai berikut. Untuk Kemenhan ini yang pertama SKB CAT BKN, kemudian SKB tambahan dari instansi berupa tes psikologi sama tes kesehatan. Nah, jadi kalau ada beberapa CPNS itu tesnya itu cuman SKD dan SKB. Nah, sedangkan kalau di Kemenhan ini SKD dan SKB, di mana SKB-nya itu terdiri dari dua, SKB dari BKN, kemudian SKB dari instansi. Nah, SKB instansi ini terdiri dari tes psikologi sama tes kesehatan. Selanjutnya poin ke-8, sistem kelulusan seleksi CPNS di Kemenhan sebagai berikut. Untuk poin A, kelulusan administrasi. Yang pertama, kualifikasi pendidikan doktor S3, pasca sarjana S2, sarjana S1, spesialis atau subspesialis, D4, D3, dan SLTA yang didasarkan pada hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah, dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia di websitenya kemenhan.go.propek ya. Kemudian untuk poin kedua, bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman sscasn.bkn.go.id. Nah, untuk kelulusan seleksi SKD didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian poin C, jadi kalian itu ketika tes SKD itu harus melewati passing grade yang telah ditentukan. Kemudian C, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB ya, yang mengatur nilai ambang batas itu. Seleksi SKD-nya itu bisa dilihat di pengumuman CPNS 2024, itu websitenya ya, bisa kalian buka. Untuk poin D, peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB adalah peserta yang lulus seleksi kompetensi dasar SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 kali jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam satu wilayah. Misalnya kalau yang dibutuhkan itu 1, berarti maksimalnya itu 3 yang lulus. Kalau misalnya yang dibutuhkan adalah 2, berarti yang lulus 6 itu untuk ke tes SKB. Tapi ini nanti kebijakan dari Menpan RB ya. Kemudian untuk E-nya, kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD, SKB, CAT BKN, dan SKB tambahan atau instansi yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, jadi antara nilai SKD dan SKB tadi digabungkan, diintegrasi, SKD-nya tadi 40%, SKB-nya 60%. Nah, sedangkan SKB di Kemenhan ini ada 2, ada SKB BKN sama SKB tambahan dari instansi. Kemudian poin G, ketentuan lain seleksi CPNS di Kemenhan sebagai berikut. Untuk poin A, pendaftaran dilakukan melalui website BKN, tadi tanggalnya dicatat ya, tanggal 20 Agustus sampai tanggal 6 September. Untuk B, setiap pelamar harus teliti, memahami, memenuhi, dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran, termasuk dokumen pendukung yang diunggah atau diupload sebagaimana tercantum dalam seluruh pengumuman ini. Jadi kalian perhatikan benar-benar, karena untuk dokumen ini termasuk hal yang sangat penting untuk kalian perhatikan ya. Jangan sampai nanti kalian gagal di seleksi administrasi. Kemudian poin C, tes pelaksanaan tahapan seleksi SKD dan SKB BKN dilaksanakan menggunakan CAT pada masing-masing daerah kantor regional BKN. Unit pelaksana tugas BKN dan BKN Pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Letjen Sutoyo nomor 12 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Tempat pelaksanaan tahapan seleksi SKB tambahan instansi dilaksanakan menggunakan CAT serta sarana dan prasarana lainnya milik Kemenhan RI yang disesuaikan dengan titik lokasi masing-masing daerah. Jadi kalau ini SKB tambahan ini sesuai masing-masing daerah. Kemudian CAT yang untuk BKN pun juga ini masing-masing daerah juga pada poin C tadi. Untuk E, peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dinyatakan gugur.
F. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi lalu mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi. Tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Selanjutnya, panitia instansi dapat menggantikan peserta yang mengundurkan diri tersebut dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya, berdasarkan hasil keputusan dan koordinasi dengan Panselnas. G. Jika ada pihak-pihak baik yang mengatasnamakan panitia dan atau pejabat di lingkungan Kemenhan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia seleksi. Poin H. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau dokumen pelamar yang tidak sesuai atau tidak benar atau palsu, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin I. Pendaftar dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Poin J. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Poin K. Untuk layanan informasinya ini ada WhatsApp-nya. Terus untuk ininya, jamnya itu dari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai setengah 4. Kemudian untuk hari Jumat itu pukul 8 sampai jam 4. Itu ada panitia pusat, unit organisasi Kemenhan, nomor telepon, Mabes TNI nomor telepon, TNI Angkatan Darat, WhatsApp. Bisa kalian catat. Poin L. Laman atau website yang dapat membantu informasi terkait tentang pengadaan CPNS Kemenhan tahun 2024 dapat melalui sscasn.bkn.go.id atau kemenhan.go.id ropek. M. Penggunaan e-materai di setiap tajuk tanda tangan pada dokumen yang membutuhkan dalam persyaratan bersifat wajib dapat diperoleh melalui link resmi pendaftaran CASN 2024. Itu ada websitenya materai-elektronik.com atau link resmi pembelian e-materai lainnya. Penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar SKD tahun anggaran 2023. Ini kalian bisa baca penggunaannya. Pertama, pelamar pada pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS tahun 2023. B. Pelamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi CPNS tahun anggaran 2023. C. Pelamar dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024. D. Memenuhi nilai ambang batas SKD 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar. Kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024. F. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2003 tidak dapat mengikut SKD tahun anggaran 2024. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan nilai SKD tahun lalu, tidak bisa mengikuti SKD tahun 2024. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai SKD tahun anggaran 2024. Jadi ini benar-benar kalian perhatikan kalau misalnya nilai SKD kalian 2023 ini kalian rasa sudah tinggi ya. Tetapi kalian mau mencoba lagi untuk ikut seleksi SKD 2024, maka yang dipakai itu bukan nilai tertinggi tetapi nilai SKD yang terakhir atau yang 2024. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Kemenhan tahun anggaran 2024. Dari pengumuman seleksinya dari tanggal 19 Agustus sampai 2 September 2024. Pendaftaran seleksinya 20 Agustus sampai 6 September. Seleksi administrasi 20 Agustus sampai 13 September. Pengumuman hasil seleksi administrasi 14 sampai 17 September. Konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, ini untuk yang menggunakan nilai tahun lalu ya, tanggal 18 sampai 28 September. Masa sangga 18 sampai 20 September, jawab sangga 18 sampai 22 September, pengumuman pasca sangga 21 sampai 27 September, penarikan data final SKD CPNS 29 September sampai 1 Oktober, penjadwalan SKD CPNS 2 sampai 8 Oktober, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS 9 sampai 15 Oktober, pelaksanaan SKD-nya 16 Oktober sampai 14 November, pengolahan nilai SKD CPNS 23 Oktober sampai 16 November, pengumuman hasil SKD-nya 17 sampai dengan 19 November. Kemudian selanjutnya setelah dinyatakan lulus seleksi SKD ini, adanya pelaksanaan SKB CPNS non CAT 20 November sampai dengan 17 Desember.
Kemudian selanjutnya pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS dengan CAT 20 sampai 22 November. Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi 23 sampai 25 November. Penarikan data final SKB CPNS 26 sampai 28 November. Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT 29 November sampai 3 Desember. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT 4 sampai 8 Desember. Pelaksanaan SKB CPNS 9 sampai 20 Desember. Integrasi nilainya SKD dan SKB CPNS tanggal 17 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025. Pengumuman hasil CPNS 5 sampai 12 Januari 2025. Masa sanggahnya 13 sampai dengan 15 Januari. Jawab sanggah 13 sampai 19 Januari. Pengolahan seleksi hasil sanggah 15 sampai dengan 20 Januari. Pengumuman pasca sanggah 16 sampai dengan 22 Januari. Pengisian DRH NIP CPNS 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2025 dan usul penetapan NIP CPNS 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Nah, apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengadilan CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2024 di atas akan diberitahukan melalui informasi resmi dengan alamatnya. Ini ada SSCASN, kemudian ada alamat Kemenhan Propek. Nah, jadi kalau kalian ini ingin mendaftar CPNS Kemenhan, kalian harus memenuhi kriteria yang telah dibutuhkan. Kemudian setelah itu kalian mengupload dokumen-dokumen yang telah dibutuhkan. Nah, selanjutnya kalian ikuti syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan yang ada di website atau linknya. Oke. Perlu kalian persiapkan juga untuk hasil kesehatan, SKCK, kemudian tes narkoba itu perlu dipersiapkan juga. Jangan sampai ada yang terlewat. Demikian video pada kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share apabila informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.